Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang FPP dan KPK. Sebelum itu, materi pesat yang harus dipelajari adalah bilangan asli, bilangan bulat, dan bilangan prima. Oke, langsung saja kita mulai ke materi inti. FPP dan KPK. Sebelum masuk ke FPP dan KPK, akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu faktor, apa itu kelipatan. Nah, faktor bilangan itu apa? Faktor bilangan itu adalah suatu bilangan yang dapat habis membagi bilangan tersebut. Jadi, ketika saya punya contoh 12, faktor dari 12 adalah, maka tadi apa faktor tadi? Suatu bilangan yang dapat habis membagi bilangan tersebut. 12 ini intinya itu bisa dibagi berapa saja. Kalau kita tulis 12 itu adalah 1 kali 12 ya. Kemudian kalau 2 dikalikan dengan 6, kalau 3 kalikan dengan 4, kalau 4 kalikan 3 ada kembali ya, maka nanti faktor dari 12 itu adalah 1, 2, kita tulis di sini ya, 3, 4, 6, 12. Jadi kita tulis semua bilangan yang bisa membagi dengan 12 itu sendiri. Jadi faktor dari 12 itu sendiri ini adalah 1, 2, 3, 4, 6, sama 12. Kenapa bilangan ini? Karena misalkan 5. Kenapa 5 nggak masuk? Karena 12 bagi 5 itu hasilnya nanti bukan bilangan bulat. Oke. Di sebelah kanan kita ada kelipatan. Nah, kelipatan sendiri itu apa? Kelipatan bilangan itu adalah hasil perkalian bilangan itu dengan bilangan asli. Hasil perkalian bilangan itu dengan bilangan asli. Contohnya saya punya 5. Tentukan kelipatan dari 5. Kelipatan dari 5 ini berarti 5 kalikan 1, 5, 5 kalikan 2, 10, 5 kalikan 3, 15, 5 kalikan 4, 20, dan seterusnya. Maka kelipatan 5 itu adalah 1, kelipatan 5 itu adalah 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Di sini tidak terbatas sesuai dengan soalnya. Kalau misalkan soalnya itu dibatasi, tentukan kelipatan 5 yang kurang dari 20. Yang kurang dari 20 berarti jawabannya 5, 10, sama 15. Kalau di sini nggak ada batasnya, maka kita kasih titik-titik di belakangnya 20, sehingga jawabannya nanti bisa menyesuaikan. Oke. Paham ya? Tahu bedanya faktor sama kelipatan. Kalau faktor itu, faktor dari suatu bilangan itu adalah bilangan itu bisa dibagi berapa saja. Nah, gitu aja ya. Kalau kelipatan, maka kita kalikan dengan bilangan asli. Sudah, setelah kelipatan, nanti di sebelah kiri ada ada faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuan itu apa? Faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Jadi faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Jadi kita cari yang sama nanti. Dan soalnya ini nanti pasti bilangannya nggak satu. Nggak seperti faktor saja ini, Kak. Faktor 12. Nah, nanti kalau faktor persekutuan berarti paling tidak ada dua bilangan atau lebih. Misalkan saya kasih contoh faktor persekutuan dari 15 dan 20. 15 ini bisa kita faktornya 1 dikalikan dengan 15. Kalau 2 tidak bisa, 3 kali 15. Maaf, 3 kali 5. Nah, kalau 20 itu adalah 1 kali 20, 2 kali 10,
3-nya nggak bisa berapa? 4 ya. 4 kali 5. Berarti faktor dari 15 itu sendiri itu adalah 1, 3, 5, 15. Faktor dari 20 itu adalah 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 10, 20. Nah, sekarang kita cari yang sama karena faktor persekutuan. Nah, 1 ini sama ya. Kemudian 3, 2 enggak, 5, 5 sama. 1 sama 5 ya. Maka jawabannya adalah faktor persekutuan dari 15 dan 20 itu jawabannya adalah 1 dan 5. Paham ya? Nah, setelah itu kita sebelah kanan juga ada yang namanya kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan ini apa? Kelipatan persekutuan itu adalah kelipatan yang nilainya sama di antara kelipatan-kelipatan yang lainnya. Jadi, hampir sama dengan tadi. Intinya kalau ada kata-kata persekutuan, itu nanti kita cari yang sama. Dan soalnya nanti pasti lebih dari lebih dari 1 bilangan, bisa 2, 3, dan seterusnya. Katakanlah saya punya soal, tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 misalkan. Nah, kita cari masing-masing. Kelipatan dari 3, langsung aja ya. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. Langsung kita urutkan 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Sementara kelipatannya 4 itu adalah 4, 8, 12. Ingat caranya tadi ya. Jadi 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12 gitu ya. Dan 16, 20, 24, 28 dan seterusnya. Sama, karena persekutuan kita cari yang sama. Yang sama itu adalah 12 sama 24. Dan ingat sekali lagi bahwa di kelipatan ini dia tidak berhenti. Jadi nanti kalau kita teruskan ada 12, 24, 36 dan seterusnya. Sementara kita pilih di sini adalah kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Itu jawabannya adalah 12, 24 dan seterusnya. Kalau di soalnya nggak dibatasi soalnya ya. Kalau dibatasi misalkan kelipatan persekutuan 3 dan 4 kurang dari 25. Maka jawabannya adalah 12 sama 24 tanpa titik-titik ini. Tapi kalau tidak ada batasnya, maka perlu dikasih titik-titik karena itu masih berlanjut. Lanjut. Nah, sekarang baru kita masuk ke materi intinya, yaitu FPP sama KPK. FPP dan KPK. Nah, di FPP dan KPK ini nanti ada beberapa cara. Yang nanti caranya ada yang cara individual, maksudnya cara individu itu cara FPP tidak bisa dipakai cara KPK, cara KPK tidak bisa dipakai cara FPP. Tetapi nanti ada yang satu cara yang bisa digunakan untuk langsung mencari FPP sama KPK. Yang pertama dulu ya, saya contohkan misalkan tentukan FPP KPK dari 12 dan 18 misalkan ya. FPP KPK dari 12 dan 18. Oke, cara pertama yaitu kalau FPP adalah cara mendaftar. Nah, karena kita pertanyaan adalah faktor persekutuan terbesar, maka kita cari faktor dari masing-masing kalau mendaftar ya. Faktor dari 12, singkat tadi ya, langsung aja ya. Faktor dari 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kalau faktor dari 18 itu adalah 1,
2, 3, 6, 9, 18. Oke. Yang pertama kita cari yang sama, ini tadi faktor ya. Faktor ya. Sekarang kita cari faktor persekutuan yang sama, 1 sama ya. Kemudian 2 sama. Kemudian 3 sama. Kemudian 4 tidak ada, 6 sama. Nah, nggak ada lagi ya. Ini adalah faktor persekutuan. Nah, kemudian sini lagi kalau yang pertanyaan adalah faktor persekutuan terbesar, berarti namanya aja terbesar, berarti kita pilih yang paling besar. Jawabannya adalah 6 yang paling besar. Berarti FPP-nya 12 dan 18 adalah 6. Paham sampai sini ya? Kalau KPK bagaimana? Kalau KPK kita harus mengalihkan dengan bilangan asli dengan cara mendaftar namanya juga ya. Mendaftar ada 12, ada 18. 12 dulu, 12 kali 1 12, 2 kali 2 24, terus ya lanjut ya. 36, 48, 60, 72 dan seterusnya. Kalau 18 berarti 18 kali 1 18, 18 kali 2 36, kemudian 54, 72 dan seterusnya. Ini namanya kelipatan saja. Kalau kelipatan persekutuan tadi kita cari yang sama. Berarti yang sama itu adalah 36 sama 72. Ya. Sebenarnya masih banyak lagi di belakang. Itu kelipatan persekutuan ya. Tapi kalau pertanyaannya kelipatan persekutuan terkecil, meskipun ada banyak yang di belakang, tapi kita pilih yang paling kecil. Paling kecil berarti jawabannya berapa? Jawabannya 36. Berarti KPK-nya 12 dan 18 adalah 36. Ini adalah cara mendaftar. Nah, ada cara yang kita bisa mengerjakan satu langkah, tetapi nanti langsung seketika bisa mencari FPP dan KPK. Caranya apa? Yaitu caranya adalah pohon faktor. Cara kedua ini ya. Pohon faktor. Pohon faktor atau faktorisasi prima. Oke. Kita tulis langsung 12 sama 18. Ingat tadi materi apersepsi yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa kita juga harus paham tentang bilangan prima. Bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya ya. Berarti nanti kita bagi dengan bilangan prima. 12 ini dibagi 2, 6 dibagi 2, 3. Nah, karena sudah 3 berarti sudah berhenti ya. Kalau 18 itu bagi 2 9, 9 bagi 2 tidak bisa, bagi 3 ketemu 3. Oke. Maka nanti yang kita tulis yang saya kasih tanda merah. Nah, di sini berarti 12 itu bisa dinyatakan yang di merah-merah ya. 2-nya sebanyak berapa kali? 2-nya sebanyak 2 kali dikali 3. Kalau 18 itu sama dengan 2-nya 1 kali dikali 3-nya 2 kali, berarti 32. Nah, kemudian inilah yang saya bilang bahwa bisa mencari FPP sama KPK sekaligus. Berarti untuk mencari FPP, kalau FPP di pohon faktor itu adalah cari yang sama, kemudian pangkat rendah. Nah, yang sama siapa? Kalau dari sini berarti 2 sama 2,2 sama 2 kan sama ya. Kita pilih pangkat yang rendah yaitu 2. Kemudian 3 dan 3/2 kan sama. Kita pilih pangkat yang terendah yaitu 3. Berarti jawabannya adalah 6. Kalau kita mencari KPK, maka semua tetapi pangkat yang tinggi. Pangkat yang tinggi. Nah, 2 pangkat 2 dengan 2 sama ya. Kita cari pangkat yang tinggi berarti 2 pangkat 2 dikali dengan 3 dengan 3 pangkat 2. Kita cari pangkat yang tertinggi yaitu 3 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 4. 3 pangkat 2 9. 4 kali 9 36. Oke.
Paham ya? Oke, itu namanya pohon faktor, bisa digunakan untuk mencari FPP dan KPK sekaligus. Ada lagi cara yang bisa digunakan mencari FPP dan KPK sekaligus, yaitu dengan cara apa? Dengan cara sengkedan. Nah, sengkedan itu biasanya saya menyebutnya itu dengan cara tabel. Jadi kita membuat tabel, pertanyaannya sama ya, 12 sama 18. Ingat, ini kita akan membagi dengan bilangan prima terkecil. Aturannya adalah ketika bisa dibagi, maka jawabannya, hasil baginya adalah taruh di bawahnya. Tapi kalau tidak bisa dibagi, maka dikasih tanda strip. Bagi 2, berarti 12 bagi 2, 6, 18 bagi 2, 9. Bagi 2, 6 bagi 2, 3, 9 bagi 2, tidak bisa, kasih strip. Nah, kemudian dibagi 2, ini nggak bisa ya, kalau bagi 2, ini juga nggak bisa, maka ganti bilangan kalau dua-duanya nggak bisa. Ganti 3. Ganti 3 berarti 1, ganti 3. Ya, kita pakai bukannya strip ini, tapi yang atasnya. 9. 9 bagi 3 adalah 3. Kita bagi 3 lagi, bagi 1 bagi 3 nggak bisa, 3 bagi 3, 1. Nah, kalau mencari FPP, jadi yang diikuti adalah pembagi yang memiliki hasil bagi. Jadi yang ada stripnya itu nggak ikut. Misalkan gini ya, ini kan bilangan-bilangan, 6 sama 9 bilangan, maka 2 ini ikut pembaginya. 3 sama strip, karena ini ada stripnya, maka 2 nggak ikut. 1 sama 3, karena bilangan-bilangan, maka 3 ikut. Kemudian yang bawah, strip 1. Nah, karena ada stripnya, berarti 3 nggak ikut. Jadi, untuk mencari FPP itu, yang ada bilangannya, yang ada hasil baginya, maka pembaginya itulah yang merupakan FPP. Maka untuk mencari FPP, berarti yang dibuliti aja 2 dan 3. Maka 2 kali 3 sama dengan 6. Kalau mencari KPK bagaimana? Kalau mencari KPK berarti semua yang ada di sini itu bisa dikalikan. Semuanya kalau KPK. Berarti berapa saja itu? 2 kali 2 kali 3 kali 3. 2 kali 2, 4, 3, 3, 9, 4 kali 9, 3, 6. Nah, itu bedanya. Bagaimana cara kita mencari dari awal ya, bagaimana kita mencari faktor sama kelipatan. Kemudian bagaimana kita mencari faktor persekutuan, kelipatan persekutuan, bedanya apa? Kemudian yang terakhir bagaimana kita mencari FPB dan KPK dengan beberapa cara. Mungkin di luar sana juga ada cara yang selain ini. Monggo silakan bisa dikasih masukan nanti di kolom komen. Yang pertama yang saya cantumkan di sini adalah cara mendaftar. Yang kedua ada pohon faktor. Dan yang ketiga ada cara sengkedan. Kalau menurut saya pribadi, untuk mencari KPK dan FPB itu kalau saya lebih enak ke sengkedan. Karena mudah sebenarnya. Dia simple, ringkes. Tapi kalau memang ada, tapi banyak anak yang juga suka pohon faktor, ya silahkan. Segitu saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.